Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Wa thumma qala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Pengurus masjid yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, hadirin wal hadirat yang insya Allah dicintai Allah. Kemudian yang sama-sama kita banggakan, para remaja, para pelajar, anak-anak kita yang alhamdulillah bersama-sama dengan kita menunaikan dan mendirikan Qiyamul Ramadan, malam Ramadan yang ke-8. Bagi kita sebagai muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, cara menyikapi nikmat yang Allah berikan itu tiada lain dan tiada bukan memaksimalkan fungsi dan tugas kemanusiaan kita sebagai hamba Allah. Bukankah Allah firmankan ayatnya untuk kita, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk melakukan penghambaan secara totalitas kepadanya. Kita menyadari bahwa semua yang kita miliki hari ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka ibadah yang kita lakukan malam ini, siang tadi kita melakukan puasa Qiyamul Ramadan, malam ini kita laksanakan Qiyamul Ramadan, adalah bentuk cara dalam menyikapi nikmat Allah. Salawat dan salam tidak lupa juga kita doakan kepada Allah. Semoga disampaikan doa dan pengharapan kita kepada suri teladan kita yang patut dan pantas kita jadikan sebagai panutan dan sang idola dalam kehidupan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Pada malam yang ke-8 ini kami diberikan amanah oleh pengurus masjid untuk mengisi kegiatan malam Ramadan kita. Bahkan anak-anak kita sangat semangat, Bapak Ibu. Tadi sebelum naik, mereka bertanya, apa judulnya Ustaz? Ya, kita kasih judul kajian kita malam ini dalam rangka mengulang-ulang kaji. Kaji itu saja. Al-Quran, hadis, perkataan, pendapat para ulama dari dulu hingga sekarang. Tapi kita mengulang-ulang kembali. Karena dengan cara mengulang-ulang itulah maka kita insya Allah iman kita tetap. Karena iman kita itu Bapak dan Ibu itu tidak stabil. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu fluktuatif. Ada kalanya dia naik, ada kalanya dia turun. Yazidu bit ta'ah, naik iman disebabkan karena selalu kita jaga ketaatan. Wa yanqus bil ma'siyah, turunnya iman, terkikisnya iman, dan bahkan habisnya iman dikarenakan kita selalu mempertontonkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Nah, maka salah satu untuk menjaga iman itu adalah kita dengan selalu mengulang-ulang kaji, terutama sekali tentu di bulan Ramadan. Tema kita pada kesempatan ini adalah, untuk anak-anak kami, fungsi puasa untuk mengembalikan identitas kemanusiaan kita sebagai hamba Allah. Fungsi puasa untuk mengembalikan identitas kemanusiaan kita sebagai hamba Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ramadan bagi kita tentu suatu bulan yang sangat penting. Saking pentingnya Rasulullah SAW telah ajarkan kepada kita
telah tuntun kita agar menunggu hadirnya Ramadan itu bukan sejak bulan Syawal, tidak. Malahan Nabi SAW ajarkan kepada kita, perintahkan kita untuk menunggu Ramadan itu sejak bulan Rajab. Kita tahu itu dari doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami hingga di bulan Ramadan. Bahkan Bapak dan Ibu, ada sahabat itu yang menunggu Ramadan 6 bulan lamanya. Pertanyaannya adalah, kenapa? Kenapa Nabi SAW ajarkan kita supaya menunggu Ramadan itu jauh-jauh hari? Tentu ada sesuatu. Tentu ada yang penting dari itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat dari fungsi atau hikmah Ramadan, banyak sungguhnya. Tapi melalui waktu yang singkat ini, kita bahas agak dua saja. Pertama, hikmah atau fungsi Ramadan atau puasa itu dalam konteks fungsi hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau kita telisik secara mendalam ayat 183 surah Al-Baqarah itu ayat tidak hanya sekedar memerintahkan kita untuk berpuasa, tapi ayat itu juga menyuruh kita agar melakukan perbaikan terhadap kualitas diri. Nah, dari kualitas diri kita yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Dari mana kita tahunya? Di pangkal ayat dan di akhir ayat. Pangkal ayat Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di akhir ayat Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Bukankah takwa merupakan identitas dan derajat tertinggi di sisi Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling tinggi di sisiku, kata Allah, di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Bagaimana caranya? Maka kemudian oleh Allah katakan kutiba alaikumusiyam, diperintahkan kita untuk berpuasa. Bagaimana kemudian puasa mampu meningkatkan kualitas diri kita? Ini pertanyaannya. Bagaimana kemudian puasa mampu meningkatkan diri kita dari kualitas iman menjadi kualitas takwa? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Allah telah ciptakan kita dalam bentuk yang amat sempurna. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan kamu manusia dalam bentuk yang fi ahsani taqwim, bentuk yang sempurna. Tapi Bapak kaum muslimin hadirin jamaah rahimakumullah, kesempurnaan ciptaan kita ini oleh Allah itu ada beberapa potensi yang diberikan oleh Allah kepada makhluk lain. Kepada makhluk lain itu cuma satu, tapi kepada kita diberikan juga. Umpama kepada hewan itu dikasih hawa, kepada iblis dikasih nafsu, kepada malaikat dikasih akal. Kepada kita ketiga-tiga potensi itu diberikan. Sehingga dengan ada ketiga potensi itu, peradaban manusia ini mampu, peradaban dunia ini mampu kita kembangkan. Apa contoh, Bapak Ibu? Umpama dari dunia informasi. Kalau dulu kita ingin berkabar kepada dusanak-dusanak kita di perantauan, di Jakarta kan namanya, di Batam kan namanya, dan seterusnya. Awak bersurat, kirim surat kini, mungkin 2 pekan lagi baru sampai. Betul pun sebaliknya, di balik 2 pekan baru sampai, berarti sebulan. Tapi dengan ada yang nafsu, perasaan, keinginan yang tidak pernah puas,
kemudian berkolaborasi dengan akal, ilmu pengetahuan, muncullah alat-alat telekomunika. Mulai dulu ada telepon kabel, itu bisa ke wartel, kita dengarkan suara di sana kita. Sampai hari ini berbicara kita sekarang langsung nampak wajahnya. Itu kan karena ada sifat, ada nafsu pada diri kita untuk tidak pernah merasa puas. Namun Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, persoalannya adalah ketika nafsu itu lebih mendominasi diri kita. Tidak kita oleh yang mengendalikan diri awak, tapi nafsu yang mengendalikan diri kita. Akibatnya kita terjajah oleh nafsu. Kalaulah nafsu yang menjajah kita, hawa nafsu yang mengendalikan diri kita, Bapak dan Ibu, bisa saja manusia itu lebih iblis daripada iblis. Contoh, iblis saja manakala diperintahkan oleh Allah untuk sujud dalam artian menghormati Adam alaihissalam, dia tidak mau. Wahai Allah, aku hanya menyembahmu, tidak akan menyembah siapapun, apalagi hanya kepada Adam manusia yang engkau ciptakan mereka hanya dari tanah, sementara aku engkau ciptakan dari api. Qala ana khairum minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Iblis menolak untuk menghormati Adam, tapi iblis tetap mengakui Allah sebagai Rabb yang patut disembah. Tapi manusia, Bapak Ibu, ketika yang dikendalikan oleh nafsu, lebih parah daripada iblis. Bahkan ada yang mengaku Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun kepada Nabi Musa, aku inilah Tuhan yang lebih tinggi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, begitu dahsyatnya kalau kita dijajah oleh hawa dan nafsu. Maka puasa insya Allah mampu untuk mengendalikan nafsu itu, karena kata Rasulullah SAW, asyamu junnah, puasa itu adalah penghalang. Puasa itu adalah pagar yang mampu menghalangi diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang bisa menyesatkan. Tapi Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kalau memang puasa asyamu junnah sebagai penghalang dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan, namun masih kita dapati adanya perbuatan-perbuatan kemaksiatan di bulan Ramadan ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana al-junnah puasa itu? Bagaimana puasa itu mampu menghalangi? Kaum muslimin hadirin jamaah rahimakumullah, dijawab oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Supaya puasa itu berfungsi untuk meningkatkan kualitas diri kita dari iman menjadi takwa, supaya puasa itu berfungsi sebagai al-junnah, maka ada syaratnya, yaitu yang pertama, kita mesti yakin. Kita mesti yakin bahwa puasa yang kita kerjakan itu benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa bukan karena rasa sagan, rasu malu wak kalau nak puasa, malu wak kalau nak pergi ke musajid, bukan karena rasa tapi karena iman. Wahtisaban, yang kedua adalah ihtisab. Ihtisaban itu bisa bermakna perhitungan. Jadi perhitungan, kalau kita berhitung berarti ada alat berhitung, apa? Akal, berarti ilmu pengetahuan, memiliki ilmu tentang puasa. Yang ketiga, ihtisaban itu kata Imam An-Nawawi bermakna al-ikhlasan lillah. Yang ketiga syaratnya supaya kita bisa mencapai kenaikan derajat menjadi la'allakum tattaqun adalah ikhlas. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ini yang pertama, fungsi puasa untuk mengembalikan identitas kemanusiaan kita sebagai hamba Allah. Identitas kemanusiaan kita hamba Allah itu adalah sebagaimana dijelaskan dalam ayat 56 surat 51 surah Az-Zariyat.
wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk menyembah kepadanya sebagai manusia yang telah diciptakan dalam bentuk fi ahsani taqwim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang pertama, yang kedua, fungsi puasa itu adalah hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Hampir seluruh ibadah Bapak dan Ibu itu ada fungsi sosialnya. Tidak hanya sekedar fungsi hubungan kita dengan Sang Pencipta, tapi juga ada hubungan kita dengan sesama manusia. Karena dalam ibadah puasa kita juga bisa merasakan bagaimana lapar, haus, dahaga yang mungkin sehari-hari dirasakan oleh saudara-saudara muslim kita yang lainnya. Kalau kita hanya mungkin sekali dalam setahun atau hanya di waktu-waktu tertentu saja, tapi saudara muslim kita bisa jadi hanya ada yang sarapan saja satu hari, hanya makannya satu kali dalam sehari. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam hal ini ada sesuatu hal yang menarik. Ayat 92 surah ketiga Ali Imran yang kita bacakan di awal mukadimah tadi, Allah memfirmankan ayatnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali tidak akan pernah albirra kamu dapatkan. Albirra itu kata para ulama artinya adalah kebaikan. Ada juga yang mengatakan kebahagiaan, ada juga yang menyebutkan ketenangan. Di dalam kitab tafsir Al-Jalalain, albirru itu dikatakan dengan al-jannah, surga. Nah, jadi kalau kita pakai arti dengan al-jannah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali tidak akan pernah kamu masuk surga kecuali atau sampai kamu menafkahkan, memberikan, menginfakkan harta terbaik kamu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ketika ayat ini turun, Bapak Ibu, ketika ayat ini turun, kemudian datang seorang sahabat yang bernama Abu Talha. Di dalam riwayat Anas bin Malik dikatakan Abu Talha langsung menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku memiliki beberapa kebun kurma. Dan yang paling terbaik dari kebun kurmaku itu adalah ada yang di Bayruha. Maka aku ingin menjadi orang yang masuk surga. Aku ingin mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Untuk itu ambillah kebun kurmaku yang ada di Bayruha itu." Luar biasa, Masya Allah. Apa jawaban Rasulullah? Bakhil, luar biasa. Dzalika malu rabih. Itu adalah harta yang sangat menguntungkan sekali. Dzalika malu rabih. Dua kali Rasulullah memuji Abu Talha. Itu adalah harta yang sangat menguntungkan sekali. Wa qad sami'tu ma qulta. Aku sering mendengar dari para sahabat engkau pernah mengatakan hal yang demikian, bahwa bahwa kebun kurma yang paling banyak memberikan manfaat kepada engkau dan keluarga adalah yang ada di Rabiha itu. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Maka jika engkau ingin mendapatkan kebahagiaan hakiki itu, berikanlah harta itu kepada orang-orang terdekat kepadamu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dari ayat 92 surah Al-Imran ini, sebagaimana disampaikan tadi dijawab oleh Rasulullah SAW. Maka kalau kita mau berbagi itu mesti pertama sekali adalah pada orang-orang terdekat kita. Kepada orang-orang terdekat kita. Setelah orang terdekat kita, mungkin dari dalam keluarga inti kita, kemudian pada tetangga-tetangga kita. Orang terdekat juga dimaksud dengan orang-orang muslim kita. Pemberian ini juga bermakna, satu bisa langsung kita memberikan secara langsung, yang kedua bermakna kita saling berbagi, saling membantu. Umpama dalam membangun ekonomi, kita berbelanja kepada saudara muslim kita, ini juga bisa bermakna demikian. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, inilah dua fungsi puasa yang kita sampaikan pada malam ini. Pertama dalam rangka hablum minallah, hubungan kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu kita tingkatkan kualitas diri kita dari iman menjadi takwa. Karena takwa merupakan posisi tertinggi di hadapan Allah. Karena takwa adalah sifat dan tempat yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Karena Allah katakan orang-orang yang bisa mendapatkan keampunan Allah, orang-orang yang akan mendapatkan surga Allah yang luas dan seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin. Mereka hanya orang yang bertakwa. Yang kedua adalah bagaimana
hablum minan nas kita dengan saudara-saudara muslim kita. Kita berikan, kita infakkan harta-harta terbaik kita sehingga bisa kita saling berbagi dan saling membantu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita bersama. Mohon maaf tidak ada maksud untuk menggurui, hanya untuk saling mengingatkan di antara kita. Banyak maaf, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan bersama tausiah dari ustaz kita. Bapak Ibu menarik apa yang beliau sampaikan tadi. Kemudian kami sampaikan bahwa infak kita malam hari ini masjid 304.000, anak yatim 120.000, duafa 78.000. Semoga apa yang Bapak Ibu infakkan Allah balas berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih banyak kepada ustaz kita yang sudah memberikan tausiah malam hari ini di masjid kita. Itu saja, kita tutup di alhamdulillah doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.